Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muttaqin, mahasiswa program profesi Pendidikan Guru dalam Jabatan Batch 3, Pendidikan Agama Islam tahun 2022, LPTK UIN Salatiga, akan mempraktekkan PPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita awali dengan bermunajat, berdoa kepada Allah, dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Ika Diana. Dipersilahkan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita lanjut, Pak Mutakin akan mengabsen. Alhamdulillah semuanya kayaknya hadir ya. Ya. Baik, Ika Widiana ada? Hadir. Dinda Warifah ada? Hadir. Irfani? Hadir. Pinky? Hadir. Ya, baik, alhamdulillah semuanya hadir. Kita akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, yaitu tentang apa? Tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Sebelum kita melanjut pada materi kegiatan pada hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang masalah materi tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemarin sudah paham semua ya materinya ya? Kalau sudah paham semua, kita lanjut materi kegiatan tentang pengurusan jenazah. Sub materi yang pertama yaitu memandikan dan mengkafani Jenazah. Oke, selanjutnya Pak Mutakin akan tanya, apakah kalian semua pernah memandikan atau mengkafani jenazah? Belum. Rata-rata belum ya, karena memandikan dan mengkafani jenazah rata-rata dilakukan oleh orang dewasa atau orang kepercayaan yang khusus mengurusi jenazah. Biasanya di desa-desa itu seperti itu. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Mutakin akan memberikan gambaran ya, bagaimana memandikan jenazah itu seperti apa, mengkafani jenazah itu seperti apa. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu kita harus bisa menunjukkan ya, dalil tentang memandikan jenazah, juga menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah. Juga nanti ada ketentuan, tata cara, dan juga praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut, Pak Mutakin akan tanya, ya, di dalam memandikan jenazah itu ada menyiram dengan air dan mengusapnya. Pertanyaannya, apakah sama cara memandikan jenazah biasa ya, secara umum dengan jenazah yang kena COVID-19 atau corona? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Dinda. Tidak sama, karena untuk pasien COVID-19 dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Oh, iya. Jadi tidak sama. Kalau jenazah COVID-19 itu bajunya ini pakainya tidak di karena apa? Karena untuk menghindari berbagai macam sesuatu yang tidak kita inginkan. Begitu. Intinya di situ ada rusak, ada keringanan, karena di situ ada bahaya. Ini adalah video tentang memandikan jenazah. Yang kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan, jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Pak Mutakin akan tanya, ya, apakah pengurusan jenazah COVID-19 tersebut sama dengan pengurusan jenazah biasa? Apakah tayangan video tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada perbedaan pada pengurusan jenazah COVID-19. Menurut saya, untuk semua video sesuai, karena di situ sudah lengkap berdasarkan
dan tata cara memandikan serta mengkafani jenazah yang tadi sudah ditampilkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik, demikian tadi tayangan tentang memandikan jenazah. Oke, selanjutnya kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, untuk kelompok 1, silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat unik, terbuat dari katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, yang berikutnya silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengkafani jenazah. Kepada kelompok 3 atau yang mewakili, silakan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Silakan. Tata cara mengkafani jenazah biasa. Mengkafani jenazah biasa dibedakan menjadi 2 berdasarkan jenis kelaminnya. Pertama, jenazah laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi helai yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup, kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Ketiga, tutuplah lubang-lubang atau hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Keempat, selimutkan kain kafan sebelum kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi lembar dengan cara yang lembut. Kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Baik, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok, baik kelompok 1, 2, dan 3. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, yang berikutnya sesi tanya jawab masing-masing kelompok ya. Silahkan kalian bisa memberikan sanggahan, ya, ya. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Ya, Pak. Saya Pak, saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa yang harus dilakukan jika jenazah itu ternyata terpapar COVID-19? Silakan dari kelompok 3 mau menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Saya Pak. Ya. Jika jenazah itu ternyata terpapar COVID-19, maka harus diurus sesuai prosedur pengurusan jenazah COVID-19 untuk menghindari penularan virus corona. Jadi harus apa? Diurus sesuai prosedur. Ya. Pengurusan jenazah COVID-19. Untuk apa? Untuk menghindari dari penularan COVID-19. Jadi kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan yaitu bahwasanya manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghormati kemuliaannya itu perlu mendapat perhatian khusus dalam hal penyelenggaraan jenazahnya, di mana penyelenggaraan jenazah seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu. Tapi jika telah dilakukan oleh sebagai orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Kewajiban-kewajiban terhadap orang yang masih hidup untuk mengurusinya adalah memandikan dan mengafaninya. Maka apabila ada manusia meninggal dunia, sedangkan orang yang hidup tidak ada yang mau mengurusinya, maka berdosalah semua orang muslim di tempat itu. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan.
Ya baik, beri tepuk tangan. Bagus sekali. Tadi sudah disimpulkan oleh siapa? Oleh Mbak Ervani Rosalia Kumea, ya. Sudah disimpulkan, sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya, baik, terima kasih sama-sama ya. Baik, demikian tadi materi tentang pengurusan jenazah pada hari ini. Intinya, kemudian Pak Mutakin akan menguatkan ya, materi yang sudah kita bahas. Itu nanti saya Pak Mutakin gelar dulu sini ya. Ini yang pertama, ini adalah kain yang paling lebar. Kalau paling bawah itu nanti akan menjadi kain yang terakhir ya, yang terakhir. Sebelum kita kasih kain ini, dikasih apa dulu? Salah. Sebelum kita kasih kain ini, maka kita kasih tali. Tali bisa boleh berapa? Boleh ya 3, 5. juga boleh 5. Nah, pesan kalian. Terima kasih Bapak tidak hanya mengajar, tetapi juga mencontohkan dan menjelaskan dengan baik dan jelas materi tentang pengurusan jenazah. Kami sebagai peserta didik yang sebelumnya belum tahu tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, sekarang jadi tahu dan memahaminya dengan Baik, baik. Pak Mutakin sudah memberikan post-test pada kalian melalui file. Nanti kalian kerjakan di rumah, setelah itu jawabannya dikirim lewat grup ya. Oke? Baik, cukup sekian. Kita tutup kegiatan belajar mengajar pada hari ini tentang materi materi ke-1, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Baik, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.